Assalamualaikum. Sehat Kang Suta? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini Kang Suta kelihatannya lelah hari ini. Karena setiap hari mengopeni burung ini. Saya ada yang WA kemarin Mas Suta. Saya tertarik itu burungnya Kang Suta gitu. Bertanya, saya mau jawab bingung karena ditanya jenis burung apa gitu. Aduh, nggak bisa dijawab saya itu. Saya diam saja kayak. Soalnya saya juga punya burung. Iya, jadi mure Medan apa mure apa gitu ya. Oke, kita salam ya Kang yuk bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah sallallahu Muhammad sallallahu ilaihi anna maksudi walidha kami selebih la haula wala quwata illa billahil azim. Salam sejahtera semuanya, rahayu rahayu. Kembali berjumpa dengan channel Pasukan Grup Nusantara. Kita sapa dulu ya Kang ya, saudara-saudara kita, sedulur kita, sahabat yang subscribe, yang support, yang merhatikan. Kita doakan dengan wasilah Romo Yai, semoga teman-teman saudara semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemudahan dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah, diistiqomahkan dalam ketaatan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membuat konten terkait dengan Arkanuddin Kang Suta, kisah atau hadis yang sangat terkenal yaitu hadis Jibril. Pasti sahabat saudaranya, saudara-saudara semuanya sudah sangat paham hadis Jibril itu menjelaskan, menerangkan tentang apa itu agama Islam, tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan terakhir pertanyaan malaikat Jibril adalah tentang yaumil qiyamah atau hari kiamat. Nah, kita akan mencoba sebenarnya ajaran Islam yang sudah sempurna itu kemudian pada praktek pelaksanaannya kita sebagai manusia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, masih banyak yang belum bisa sesuai dengan dinul Islam yang sudah sempurna, sehingga pada prakteknya masih juga orang-orang yang walaupun sudah ibadah tapi tetap menjalankan maksiat. Nah, itu kan sebenarnya bukan salah agamanya gitu ya. Kita sudah sholat, sudah puasa, sudah lain kok masih bermaksiat. Nah, kadang-kadang saya pernah ngalami juga kalau bisikan-bisikan, wah berarti sholat orang mempan gitu ya, puasanya tidak mempan. Padahal Islam itu sudah sangat sempurna. Nah, semoga kita mencoba dari sudut gaibnya bagaimana sebenarnya dinul Islam itu terkait dengan apakah agama kita sudah mengajarkan ajaran secara syariat dan hakikat. Karena banyak di masyarakat kita yang memang baru mengamalkan amaliyah atau agama Islam itu dalam konteks atau dataran syariat saja atau lahiriah saja. Padahal agama kita kalau dilihat dari Arkanuddin itu kayaknya sudah sempurna sekali. Semoga diizinkan, tetapi sebelumnya tentu bahwa ini info gaib tidak bisa dipercaya 100%, harus belajar kepada guru yang sejati, guru yang bersandar kepada guru-guru sampai Rasulullah. Nah, kemudian iya Kang Suta, kita coba, bukan mencoba, kita juga merasakan kebahagiaan karena dalam waktu dekat tanggal 9 Februari besok itu Romo Yai insya Allah akan mengadakan milad ya, ulang tahun atau memperingati hari kelahirannya beliau. Kita mewakili Majelis Al-Husaini Banjarnegara tentu ikut berbahagia, mendoakan dan sedikit memberikan jariah untuk sebagai wujud ta'zim kita, mahabbah kita kepada guru. Semoga kita semuanya, teman-teman sedulur jamaah yang sudah berinfak ya melalui Majelis Al-Husaini, nanti kita salurkan ke sana, semoga senantiasa mendapatkan ridhonya Allah dan Romawi. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira seperti itu. Kang Suta sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon izin menggunakan salah satu produk Romo Kiai Gelang Giok Hita Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malaikat yang ada di Giok Hitam. Mohon aktif sebenarnya dengan seizin beliau yang nur cahaya ya Allah. Mohon dihadirkan makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang hadis Jibril, tentang Arkanuddin, tentang agama Islam, ihsan dan juga iman, yang betul-betul asli, yang bisa menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang, dengan rinci. Jika ada penyusup, mohon langsung diledakkan. Betul-betul yang asli, yang bisa menjelaskan tentang hadis Jibril dengan izin beliau yang cahaya. Allahu Allah bi alfi sallallahu alaihi wasallam masuk sempurna langsung beradaptasi dengan tubuhnya di atas, full padat energinya, langsung mengisi tubuh
beradaptasi sepenuhnya, menguasai batin, tidak bisa menjadi sukun. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Kita suaranya langsung tersambung dengan pita suara manusia, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan jelas. Lana Allahu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Alhamdulillah. Mohon izin pangapunten, silakan panjenengan memperkenalkan diri. Saya berasal dari dataran tanah Jawa di sekitar sini saja. Iya. Dan saya adalah berasal dari golongan dari bangsa Jin. Nggih, dari bangsa Jin. Ya, Usianya berapa panjenengan, Mbah? saya usianya masih muda, sekitar 800-an tahun. Dalam usia goibnya? Iya, Ya Allah. Oke. Siapa yang memusnahkan panjenengan itu dulu? ada sekelompok murid-murid beliau yang berada di sana timur jauh. Wilayah Jawa Timur. Ya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Mohon izin saya proteksi dulu ya, Mbah ya. Silakan. Kalau dengan izin dulu sang yang cahaya. Jika makhluk gaib ini berbohong, langsung meledak. Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya berikan hidangan ya, Mbah, karena nanti akan sedikit banyak pertanyaan ya Allah. Izin dulu saya mau berikan hidangan. Terima Kun kasih. fayakun huwallahu biyal fil sallallahu lengkap semuanya. Silakan, Mbah. Saya panggil panjenengan apa ya, Mbah ya, supaya saya Silakan panggil Mbah saja Oh, biar akrab. nggih, terima kasih, Mbah. Silakan diunjuk ya, Mbah ya. Begini, Mbah, tadi kan saya minta izin beliau untuk dihadirkan gaib ya, terkait dengan tema malam hari ini, mencoba dijelaskan dari sudut pandang gaibnya terkait dengan hadis Jibril itu kan secara syariatnya kita sudah sangat gamblang ya. Jadi hadis itu menjelaskan rukun Islam, rukun iman, ihsan. Nah, Ya, akan saya jelaskan nggih, monggo, Mbah. sesuai dengan kemampuan Ya. saya. Yang diizinkan. Ya, syarat sebagai seorang muslim tentunya ada iman dan Islam. Dari segi perwujudannya, prakteknya, rukun iman adalah rukun yang berhubungan dengan rohani. Semua rukun iman itu adalah menyambungkan rohani manusia dengan Tuhannya. Sedangkan rukun Islam semua berupa praktek di kehidupan nyata sebagai seorang muslim. Praktek menjalankan ibadah seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, melakukan ibadah sholat 5 waktu,
sesuai dengan waktu dan ketentuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada puasa untuk meredam hawa nafsu yang bisa mempengaruhi pikiran dan mengendalikan seluruh badan. Selanjutnya ada perintah menjalankan suatu perjalanan ibadah ke tanah suci Mekah. Itulah syarat-syarat rukun untuk menjadi seorang muslim. Untuk memenuhi syarat rukunnya orang Islam. Itu semua ibadah-ibadah yang terlihat secara kasat mata. Selanjutnya ada ibadah yang berhubungan dengan rohani. Dalam pengajarannya dinamakan dengan rukun iman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akal dan hati yang tidak bisa dilihat, seperti iman kepada Allah, Sang Maha Pencipta, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Rasul dan utusan Allah. Selanjutnya, iman kepada hari akhir atau disebut dengan hari kiamat. Dan iman kepada ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah atau yang disebut dengan iman kepada qada dan qadirnya Allah. Semuanya ketika hanya menjalankan sebagian saja, tentu belumlah menjadi kesempurnaan untuk memenuhi perintah, untuk memenuhi perintah Sang Maha Kuasa. Semisal hanya menjalankan sebagian rukun saja,
menjalankan rukun Islam saja ataupun menjalankan rukun iman saja, tentu belum dikatakan sebagai seorang muslim yang kafah. Tentu saja sebenarnya dari dulu ajaran melakukan suatu ibadah menyatukan antara rukun iman dan rukun Islam haruslah dijalankan secara bersama-sama. Tidak bisa, tidak boleh dilakukan secara sebagian saja. Banyak sekali segolongan manusia yang sudah berhasil dibisik-bisiki, digelincirkan. Mereka mengandalkan pikiran-pikirannya hanya supaya maksud saya supaya menjalankan ibadah secara sebagian saja. Itu maksud saya. Mereka sudah sangat tergelincir, sangat jauh. Betapa pentingnya. Perlu Anda ketahui, pengajaran didikan keilmuan yang mengajarkan antara rukun iman dan rukun Islam dijalankan secara bersama-sama di zaman sekarang ini sudah sangatlah susah sekali untuk ditemukan. Oh begitu ya. Ya. Jadi panjenengan munjuk dulu ya Mbah ya. Silakan Mbah. Sambil saya sedikit membuat kesimpulan. Terima kasih. Monggo Mbah. Jadi sebenarnya ajaran Islam itu sudah sangat sempurna dengan diturunkannya Islam ya melalui beliau baginda Rasulullah SAW sudah sangat sempurna ajarannya meliputi rukun Islam dan rukun iman yang itu sebenarnya hakikat pelaksanaannya harus dijalankan secara bersama-sama. Iya, betul sekali. Tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Dari dulu pengajarannya juga seperti itu. Nah kalau di zaman sekarang, apakah ada istilahnya Mbah melaksanakan ajaran rukun Islam dengan rukun iman secara bersama-sama itu ajarannya apa kalau di zaman sekarang penyebutannya? Kalau di zaman sekarang penyebutannya sebenarnya Islam secara kafah itulah penyebutan yang secara ada lagi penyebutan yang lebih spesifik. Lagi. Apa itu Mbak? Seperti jalan atau toreko. Ya. Mereka saya melihat ada segolongan manusia mereka mengajarkan keilmuan secara rukun Islam
dan rukun iman dijalankan secara bersamaan. Gitu ya. Oh, nggih. Jadi kalau di zaman Nabi sama sahabat itu nama Thariqah belum ada ya Mbak ya. Belum ada. Tapi sebenarnya ajaran itu sudah diajarkan oleh beliau. Sudah diajarkan oleh beliau. Nggih. Seiring berjalannya waktu, Nggih. banyak sekali ajaran-ajaran yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Banyak sekali ajaran-ajaran. Mereka mulai ada yang benar-benar menjaga ajaran beliau. Ada juga sebagian yang memanfaatkan ajaran-ajaran beliau untuk kepentingan nafsunya. Oh, gitu. Ada juga pengajaran-pengajaran yang disampaikan hanya sebagian saja. Ada pula ajaran-ajaran yang sudah disusup-susup, dibisik-bisiki oleh bangsa iblis, sehingga mengakibatkan tergelincirnya, tersesat, sehingga ajaran yang dari beliau secara murni sampai dengan sekarang sudah terpecah belah. Sudah banyak sekali ajaran-ajaran yang sudah tidak sempurna lagi. Jadi dengan kata lain, rukun Islam dan rukun iman jika dilaksanakan atau ada kaitannya dengan menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat begitu. Iya. Kemudian kalau di zaman sekarang itu lebih dikenali dengan istilah Thariqah, yaitu menjalankan amal secara lahir dan batin bersama-sama ya Mbak ya. Iya, Islam secara kafah. Betul. Sempurna. Iya. Antara syariat di kehidupan yang kasat mata, yang terlihat, yang kasat mata. Betul sekali, yang terlihat. Syarat-syarat rukun dan sebagainya. Sedangkan rukun iman, ibadah secara rohani diikut sertakan. Atau secara hakikat itu ya Mbah ya. Betul. Jadi cara menjalankan syariat dan hakikat bersamaan disebut Thariqah itu. Betul sekali. Nah, itu ajaran yang murni atau ajaran Islam secara kafah ya. Betul sekali. Ya Allah. Kalau ajaran Thariqah, dia mengambil ajaran, dia benar-benar, kalau saya lihat dari sudut pandang kami, mereka memiliki seorang guru, yang mereka selalu mendapatkan bimbingan secara langsung dari guru-guru, dan guru-gurunya itu mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga kemurnian
dari ajaran Islam secara kapal. Mereka benar-benar menjalankan keilmuan antara iman dan Islam betul-betul dijalankan tanpa mementingkan kepentingan nafsu. Ya, ya. Mereka benar-benar terjaga dan mereka benar-benar dijaga Ya, ya, ya. dan terjaga. Dijaga dan terjaga ya. Allah Akbar. Terjaga dari penyusup-penyusup maksudnya ya Mbak. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sekali. Mereka itu mengetahui secara hakikat dan secara syariat. Ya. Mereka bisa melihat dengan mata Ya. Mata rohaninya. rohaninya Allah. Mereka bisa melihat karena mereka memang adalah manusia-manusia pilihan. Allah Akbar. Artinya termasuk dalam konteks ihsan itu mereka bisa seakan-akan melihat Allah dan kalau tidak Allah yang melihat mereka. Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Secara lahiriahnya mereka betul-betul mengikuti semua yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 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 Allah Akbar. Oke. Berarti kesimpulannya begini ya Mbak, biar tidak terlalu panjang. Sebenarnya ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu sudah sangat sempurna, meliputi syariat dan hakikatnya, atau amal ibadah yang dilakukan secara zahir maupun batin. Dan amalia atau ibadah itu sampai sekarang masih terjaga melalui para guru-guru yang memang terjaga dan terjaga ya Mbah ya. Dan cara mengamal ibadah dari Rasulullah yang murni itu kalau di zaman sekarang lebih terkenal dengan sebutan thoriqoh itu ya Mbah ya. Yang memang diajarkan oleh guru yang tersambung dengan gurunya sampai ke Rasulullah SAW, malaikat Jibril dan Allah. Itu ajaran yang murni itu. Iya, ajaran yang murni. Orang yang melakukan ajaran amalia thoriqoh, menjalankan amalia thoriqoh. Allah subhanallah. Ya, 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 ya. Mereka otomatis akan menjalankan Islam dan iman secara bersamaan, secara tidak langsung. Mereka juga orang yang melakukan amalia thoriqoh. Mereka adalah manusia-manusia yang berusaha membersihkan rohani, membersihkan sifat-sifat penyakit-penyakit rohani. Itulah betapa pentingnya menjalankan ibadah secara syariat dan hakikat. Syariat tentu terlihat, orang yang menjalankan ibadah secara syariat tentu saja terlihat. Badan mereka akan
semakin bersih. Nggih. Di dalam kehidupannya mereka Iya. menjadi sangat disiplin. Betul. Karena mengikuti perintah, ada waktu-waktu Iya. tertentu yang harus dijalankan dan Nggih. kapan mereka harus berhenti. Nggih. Dan ketika menjalankan ajaran hakikat, mereka akan membersihkan sifat-sifat Nggih. ya ajaran iman itu fungsinya itu seperti itu. Iya. Ada iman, ada kotoran dalam hati, ada kotoran dalam jasad, Nggih. harus dibersihkan dengan cara syariat. Ada kotoran dalam rohani, Nggih. harus dibersihkan dengan cara hakikat, Nggih. Allah. dengan cara hakikat, Nggih. Allah. sehingga orang yang menjalankan syariat dan hakikat secara bersamaan, tentu saja orang Allah. itu akan menjadi orang yang sangat mulia Allah. di sisi Allah. Mereka memiliki kelebihan mereka antara jasad dan rohani mereka menjadi bersih, bercahaya semuanya. Allah Akbar. Subhanallah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Ya. Saya tidak akan berlama-lama ya Mbak, karena kasihan mediatornya juga. Nah, kami terima kasih sekali, semoga info